Lah kenapa enggak berani Gus? Sampean berani komentari nasab saya tapi nggak berani melanjutkan ke persoalan yang lebih serius. Saya tidak membatalkan, hanya mencoba bagaimana kalau sama-sama dicari kitab sezamannya. Sebetulnya bagus kalau Sayyid itu ada, jadi jawab aja. Seharusnya Tengku ini kalau memang mau menjawab ya menjawab, atau kalau mau diskusi, oke. Kenapa saya harus takut? Apa kalau diskusi saya mati? Kan enggak juga. Terus apa kalau diskusi saya kalah? Kalah kenapa? Kan nggak ada persoalan juga. Namanya diskusi, kita bicara ilmu. Oke, kalau memang mau diskusi, nanti malam saya bukakan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan kita Allah berikan kemudahan di dunia dalam masalah keluarga, masalah ibadah, masalah pekerjaan, dan yang lebih terpenting nanti di akhirat kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada Sayyid Moda Qori atau Sayyid Tengku Moda Qori atau Teuku Moda Qori. Tiba-tiba beredar video yang dari AADJ kalau nggak salah, di mana judulnya di situ saya ditantang diskusi, terus kesannya seperti nggak berani karena bahasa yang terdengar, kenapa nggak berani Gus gitu. Saya juga heran kenapa itu percakapan WhatsApp menyebar ya, itu kan dialog saya ketika dihubungi Sayyid Moda Qori ya. Maka sebagai mengutuhkan informasinya, karena aneh kalau saya diajak diskusi terus nggak mau ya, apalagi nggak berani. Sebelum ini saya sudah menantang Teuku Sayyid Moda Qori itu debat 70 hari 70 malam ya. Jadi nggak mungkin saya itu nggak berani ya. Dengan siapapun kenapa nggak berani kalau hanya untuk berdiskusi. Tetapi saya bilang enggak, di situ bukan masalah diskusinya. Makanya di samping itu perlihatkan saya tampilkan ya. Jadi pertama kali Teuku Moda Qori itu menghubungi saya ketika kirim link video itu, lalu menjelaskan bahwasanya beliau itu sangat mudah untuk menjawab apa yang saya pertanyakan, yaitu mungkin masalah kitab sezaman. Karena konten saya akan bicara tentang kitab sezaman berkaitan dengan nasabnya Sayyid Moda Qori ini. Tetapi di dalam chat beliau itu mengatakan, berani nggak saya itu mengibtol nasab Ba'alawi atau melemahkannya seperti yang Anda baca itu. Artinya konsekuensi dari dia jawab berarti saya harus mengibtol, harus melemahkan. Ini kan tidak sinkron dengan konten saya. Saya bilang tidak pernah saya itu membatalkan nasabnya siapa? Sayyid Moda Qori. Apalagi dengan alasan karena nggak ada kitab yang sezaman. Saya itu konsekuen ya, atau konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Kalau saya berprinsip tidak ada kitab yang sezaman itu berarti batal, berarti saya membatalkan nasabnya Ba'alawi. Padahal saya tidak. Yang begitu itu mungkin Sayyid Tengku Moda Qori dan Kiai Haji Imaduddin. Kalau nggak ada kitab yang sezaman, maka nasabnya batal. Mungkin kan begitu. Saya berbeda. Maka berpijak kepada saya tidak pernah bicara kalau orang nasabnya tidak ada kitab yang sezaman berarti batal. Tidak pernah saya bicara seperti itu. Justru posisi saya mempertanyakan kok bisa ada pembicaraan seperti itu. Ketika Sayyid Moda Qori ini ada di pihak Kiai Haji Imaduddin, mendukung sepenuhnya, berarti juga mengibtol atau melemahkan nasab Ba'alawi. Alasannya kan sama-sama karena nggak ada kitab yang sezaman. Berarti bisa jadi prinsipnya Tengku ini adalah, atau Sayyid ini adalah, kalau tidak ada kitab yang sezaman, maka berarti nasabnya batal. Lalu saya sampaikan satu kitab, An-Nahrul Jari. Bukan masalah kitab dari Facebook, itu kitab sudah dicetak, ada ya. An-Nahrul Jari fi nasabi Ahmad Al-Kushashi. Di situ bermuara kepada Ahmad Ad-Dijani, bermuara kepada Arid ya, bin Zaid Asy-Syahid, di mana dalam satu tulisan yang mengibtol nasabnya Ad-Dijani itu beralasan karena tidak pernah Zaid Asy-Syahid itu punya anak yang bernama Arid, dan itu inda ittifaqi an-nasabin. Lalu saya tampilkan buktinya dalam Asy-Syajar Al-Mubarakah, memang putra dari Zaid Asy-Syahid itu hanya 3 ya. Saya koreksi ya. Kemarin itu saya sebut Abdullah, padahal sebetulnya Muhammad yang dikenal dengan Abu Abdillah. Ada Yahya, ada Muhammad, kalau tidak salah satunya ada Isa atau siapa gitu. Jadi tidak ada yang namanya Arid atau mungkin Awad atau Iwad ya. Tidak ada nama itu. Kan begitu persoalannya.
Kalau Tengku Mudakori ini berprinsip tidak ada kitab sezaman menyebut nama seseorang berarti nasab batal, dan ini terbukti tidak tersebut juga nama Iwan Awad atau siapa itu sebagai silsilahnya Ahmad Al-Kushashi di dalam kitab An-Nahrul Jari, maka berarti kan juga batal menurut Tengku sendiri, bukan menurut saya. Maka saya simpulkan saja, ya sudah dijawab saja, katanya kan mudah menjawabnya. Jawab kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Sesederhana itu sebetulnya, sesederhana itu. Bahkan kalau lengkapnya itu saya bilang saya tidak pernah membatalkan nasab seseorang. Wiro Sableng pun saya nggak batalkan nasabnya. Silahkan ya, silahkan selama dia sudah punya nama-nama, mesti kan dia punya entah manuskrip entah apa, silahkan ya. Cuma kalau kita sudah mengangkat satu tolak ukur untuk dihantamkan kepada orang lain dalam rangka ibtol, maka semua orang juga akan berpikir, ya tolak ukur itu juga berlaku kepada dirinya sendiri toh. Maka muncul pertanyaannya, mana kitab sezamannya? Seharusnya Tengku ini kalau memang mau menjawab ya menjawab, atau kalau mau diskusi, oke. Kenapa saya harus takut? Apa kalau diskusi saya mati? Kan enggak juga. Terus apa kalau diskusi saya kalah? Kalah kenapa? Kan nggak ada persoalan juga. Namanya diskusi, kita bicara ilmu. Oke, kalau memang mau diskusi, nanti malam saya bukakan live. Silahkan, Tengku ini kalau mau ya, jangan dianggap saya menantang-nantang. Saya hanya menjawab. Kenapa? Karena saya tidak membatalkan nasabnya Sayyid Mudakori. Saya pertegas, saya tidak membatalkan nasab beliau ya. Saya hanya mencoba mempertegas bahwasanya teori membatalkan nasab orang karena tidak ada kitab yang sezaman, ini kalau diterapkan kepada nasab beliau sendiri dengan kenyataan yang saya tampilkan itu, bagaimana beliau menjawabnya? Mungkin ada kitabnya, bagus, silahkan dijawab. Tetapi tidak lalu memaksa saya atau membuat saya harus berkeyakinan atau harus berprinsip kalau nggak ada kitabnya batal. Untuk apa? Toh saya punya prinsip bahwasanya tidak ada kitabnya pun tidak mesti batal. Orang kan siap boleh berpegang dengan prinsipnya masing-masing ya. Kira-kira sesederhana itu ya. Ya seandainya yang mengupload video tentang itu adalah Sayyid Mudakori sendiri, mungkin nggak akan sebombastis AADJ ini kan nggak, atau mungkin dia yang mau berdiskusi dengan saya, silahkan ya, silahkan. Tapi harus ada modal diskusi ya, harus ada modal bacot. Letih kita berdiskusi kalau modal bacot ya. Jadi mesti ya. Jadi AADJ kalau mau silahkan nimbrung ya. Nanti malam saya tunggu ya. Walaupun kalau misalnya tidak muncul, tidak mungkin saya anggap takut ya. Ya mungkin menganggap saya tidak layak atau mungkin menganggap dirinya tidak layak ya. Jadi sesederhana itu ya. Diskusi di live itu saya tidak pernah takut ya. Setiap malam saya hampir ya. Apalagi diskusi masalah ini ya. Jadi kok jadi aneh kalau dianggap saya takut berdiskusi ya. Hanya karena ada narasi kenapa nggak berani. Padahal di situ nggak beraninya bukan diskusinya ya. Saya tidak pernah bilang nggak berani diskusi, tetapi saya tidak berani mengatakan kalau Ba'alawi itu batal hanya karena nggak ada kitabnya. Kalau ini dijadikan persyaratan, artinya dengan syarat kalau saya bisa jawab, misalnya Tengku Qori itu kitabnya ada maka Anda harus membatalkan nasab saya Ba'alawi. Ya untuk apa saya ikuti persyaratan seperti itu? Ini kok jadi kayak banyak syarat ya. Orang diskusi itu nggak perlu banyak syarat ya. Jadi apa yang ditanya jawab, sudah sesederhana itu. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.